Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Jumat 19 Agustus 2022 dengan judul Apa yang paling kita banggakan? Bagian yang pertama. Bacaan kita terambil dari Yeremia 9 ayat 23 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita ambil waktu sejenak untuk menjawab pertanyaan ini. Apa yang paling kita banggakan dalam hidup ini? Tentu kita memiliki jawaban yang beragam. Ada yang menjawab anak kita, ada yang menjawab keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan Tuhan kita. Atau bisa saja kita mengatakan bahwa hal tersebut tergantung pada konteks apa pertanyaan itu diletakkan. Bangga dan kebanggaan itu tidak salah. Kebanggaan itu berbeda dengan pamer atau sombong. Kebanggaan itu wajar. Karena itu berkaitan dengan kesehatan mental dan rohani yang harus ada pada setiap orang. Bahkan itu merupakan ekspresi yang tepat dalam pengucapan syukur. Bayangkan jika orang tidak memiliki satupun kebanggaan dalam hidupnya yang bisa disyukuri dan dibanggakan. Maka hidupnya akan penuh dengan keluhan. Sekilas nampaknya rendah hati karena tidak mau membanggakan apapun. Tetapi sesungguhnya bisa jadi ia adalah orang yang mengalami gangguan karena apa yang dilihatnya hanyalah hal yang negatif dan selalu negatif. Jadi, bangga dan kebanggaan yang kita miliki atau kita capai itu perlu, sejauh ia tidak berubah menjadi kesombongan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada satu pribadi yang menarik berkait dengan topik kita soal kebanggaan, yakni Nabi Yeremia. Yeremia bahkan mengangkat level kebanggaan ini sampai kepada kebahagiaan atau kepenuhan hidup. Tentulah Yeremia tidak hendak mengatakan bahwa senang, puas, bangga terhadap sesuatu yang kita miliki itu salah. Tetapi Yeremia mengajak kepada kita untuk naik ke level yang lebih tinggi, yakni level bahagia. Nah, di level ini kita tidak berfokus kepada apa yang kita miliki, yang bisa membuat kita senang, puas, dan bangga. Tetapi memasuki level yang lebih tinggi, yakni dimiliki oleh Tuhan. Ini bukan karena kata-kata atau pikiran Yeremia sendiri, melainkan dari Allah. Ya, Tuhanlah yang mengatakan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Israel di pembuangan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah kebanggaan kita, yaitu kita berbangga karena Tuhan dan karya yang Ia kerjakan dalam hidup kita. Hal ini sangat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 1 ayat 1-3, yaitu berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan penyemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mengapa demikian? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita berbangga karena kita mengenal dan terlebih lagi dikenal oleh Allah. Amin.